kayaknya udahlah ya gitu capek, kita mencoba strategi ini, kalah sama itu. Ngejar panggungan ini, ternyata itu panggungannya cuma buat sirkelannya. Acara ini ya mau itu lagi gitu. Kita mencoba masuk dari segala pintu ketolak terus. Udahlah ya kita lupakan strategi-strategi itu. Udahlah la haula aja, bismillah aja ya. Kita pengen dakwah. Kalau mereka punya backup kenalan orang dalam, backup kita Allah aja lah, bismillah lah gitu. Iklan Firaun. Firdaus. Firdaus. Penumbuh jenggot kan Firaun. Firaun gini. Gue pernah ketemu momen di mana di saat gue pengen dong manggung di tempat-tempat begini segala macam. Makanya nongkrong. Oke, sebentar. Yang gue tahu dulu gue nih bukan banding-bandingin. Yang gue tahu dulu gue diajarin gini. Kalau lu pengen manggung berkarya gitu. Kalau sekarang makanya kalau mau manggung nongkrong. Sekarang tuh AI bisa bikin musik ya. Iya. Menurut lu gimana Bang? Tanggapan lu deh. Gini, gue tidak anti AI. Gue tidak anti AI. Tapi kalau gue boleh saran, AI itu yang gue yakini dia diciptakan untuk orang-orang yang sudah cukup matang, yang sudah cukup mature dalam kesenian. Sehingga AI adalah shortcut-nya aja. Alat bantu aja untuk mempercepat. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang secara proses berkeseniannya belum mature, pengalamannya masih belum banyak, saran gue jangan gunakan AI dulu. Nanti akarnya kosong. Karena gini, sehebat-hebatnya AI, ada satu yang nggak bisa ditanemin oleh AI, itu adalah esensi dan rasa. Ruh dalam karya. Itu nggak mungkin bisa diciptain sama AI. Soul. Berarti dari kecil udah suka seni Kang ya? Iya. Pertanyaannya, dari kecil udah ada jenggotnya apa belum? Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri. Di sini ada Bang Fikri. Alhamdulillah. Host baru. Host magang. Jadi kita sekarang main ke daerah Bogor, ini di Ruang Renung. Ya, Rock'n'Roll tempatnya Rock'n'Roll. Oh. Cuman ini ada pojok ruang renung, ada kantor, gitu-gitulah. Jadi namanya Rock'n'Roll. Nah, tapi ada ini ya, ada sudut-sudut ini. Sudut-sudutnya, ada sudut ruang renung, ada sudut mengejar dunia, Iya. Ini sudut duniawi. Saya nggak perlu memperkenalkan, teman-teman udah tahu semua ini. Kang Fikri. Alhamdulillah. Komika, aktivis, ya kan, musisi. Apalagi tuh? Apalagi Bang? Gitulah segala-gala aja dah ya. Benar, iklan Firaun. Firdaus. Penumbuh jenggot kan Firaun. Firaun gini. Ya. Belum ada tapi Bang ya? Iklan penumbuh jenggot gitu, belum ada ya? Belum masuk ya? Belum masuk. Masuk lah. Mantep ini ya Bang ya? Yoi. Cocok Bang. Masih ada nggak sih sekarang? Masih ada kayaknya. Apa tuh? Iklan jenggot gitu. Oh. Ada kali ya? Ada. Pakai bris. Pakai bris. Pakai oli samping aja, oli samping. Bang Fikri, tapi kan saya tahu awalnya berangkatnya karir ini ya, penyiar radio ya? Enggak. Awal karir musik. Oh, musik malah. Awal karir musik. Dari musik terus MC, akhirnya siaran. Awalnya musik. Ya, kalau basic emang di musik dari dulu. Jadi melakukan pekerjaan seni yang lain itu, tuh biasanya salah satunya emang gue cari duit supaya tetap bisa bermusik. Gitulah kurang lebih. Oke. Apa yang bikin Kang Fikri tuh kayak dari kecil kan pasti kayak apa sih trigger utamanya? Pertamanya nih yang bikin. Gue dulu SD tuh suka 17-an tuh. Oh, ada panggung pesta apa sih? Iya, pas panggung pesta 17-an. Terus udah gitu gue suka ngisinya tuh ini parodi. Parodi apa nih? Yang audionya di record gitu loh. Terus kitanya cuman apa sih namanya, bukan parodi ya, apa namanya? Kabaret. Kabaret Apa lagi nih? Kabaret tuh kita cuman kayak lip sync gitu. Jadi dialognya semuanya tuh udah ada di audio. Oh. Kalau terus kita tinggal peragaan doang. Kerennya tuh ini drama musikal. Ya. Cuman kalau di kita kadang di sekolahan itu kabaret lah. Kabaret. Jadi kabaret. Namanya si ininya direkam, suaranya ya. Terus ada lagu-lagu nanti disambung-sambung. Ya, nanti ada lagu-lagu disambung ke sini, terus dialognya juga udah direkam duluan. Jadi kita tinggal meragakan. Kabaret untuk Gen Z seperti saya sih belum. Gen Z. Lu Gen Z ketuaan. Medium well.
Itu dari situ tuh ada hasrat, kok gue happy ya, gue senang gue senang menghibur orang lain dan orang terhibur tuh gue senang. Ya udah akhirnya berkembang, akhirnya mengenal musik, akhirnya mencoba di musik, cuman kayak karena musik itu kan dunia seni yang butuh duit ya, butuh modal. Ya akhirnya mencoba mencari pekerjaan, subhanallahnya ya dapetnya juga di dunia seni lagi pekerjaannya. Ya akhirnya saling topang aja, jadi main film, dulu sempat di sketsa trans, terus stand up, nge-MC, siaran. Nah itu duitnya sebagiannya dipakai buat menopang musik gue gitu. Kalau ini risih nggak sih musisi komika, aktor gitu. Kalau mau dipanggil apa Bang? Atau fokusnya apa sih? Kalau diri sendiri ya. Kalau dulu Kita kan tuh nggak bisa larang orang untuk benar, ini musisi ini benar. kita nggak bisa larang. Tapi kalau diri sendiri spiritnya apa sih musik? Dulu tuh kepengen banget dikenalnya sebagai musisi. Musisi ya? Ya, tapi yang bisa melakukan hal seni lain gitu. Tapi lama-kelamaan makin ke sini dengan ya tadi masyarakat yang menilai kan, gue nggak bisa ngatur. Akhirnya ya udahlah berdamai. Mungkin lebih tepatnya garis bawahnya seniman aja deh. Oke. Gitu, pelaku seni aja lah. Tahu ceritanya. Buat stand up-nya masih ada Masih. Kang. Masih. Tapi masih ini, masih Stand up masih show, cuman banyaknya di corporate, banyaknya di acara-acara off air gitu-gitu. Untuk stand up. Berarti dari kecil udah suka seni Kang ya? Iya. Pertanyaannya, dari kecil udah ada jenggotnya apa belum? Bagus. Pertanyaannya berbobot nih. Jadi, gue emang, kayaknya gue emang dari lahir tuh udah berbulu deh. Iya. Dari lahir tuh emang bulu gue agak berlebihan. Makanya gue suka bingung kalau ditanya sama orang, Bang, cara numbuhin jenggot sama kumis gimana? Gue juga bingung. Sebenarnya gue melihara brewok itu selain empok lo, lebih suka gue brewok kan. Nah, karena istri gue tuh empok-empokannya dia. Gitu ceritanya. Apaan? Siapa sih? Sinepik. Empok-empokan gue tuh musisi juga. Bini gue musisi juga dulu kakak kanin. Dia lebih suka gue brewok dan satu sisi lain gue juga capek nyukurannya. Cepet banget gue tumbuh. Benar. 2 hari sekali anjing daripada keluar duit buat cukuran deh. Udahlah, piara aja deh gitu. Ternyata lumayan menjadi image. Benar Bang. Gitu. Pekat banget. Ya. Terakhir sinetron nih Kang ya. Seri. Saya siapa? Arab Maklum. Udah pernah nonton belum nih? Arab Maklum. Udah. Di Netflix atau di Vision Plus? Awalnya Vision Plus. benar. Sekarang udah di Netflix. Kang, tanya yang bener Kang. Tanya yang bener Kang. Jadi pertanyaannya ngaco di lu ya? Oh sama aja. Enggak Bang, ini posisinya kebalik nih sebenarnya. Iya, kayak gini. Sekarang Gitu. Gimana Kang? Tadi banyak ya bidang-bidangnya ya, seni ya. Punten bari ngudut. Iya, sami abg Pak. Nanti translate ya. Campur we bahasa Sunda, da abg Sunda. Ntar saya yang translate, tenang. Tenang ya, Bang Jack mah. Bang Jack gak bisa dia. Iya. Gimana? Dari semua itu yang dominan nih, ya maaf ya, secara ekonomi gitu kan, yang menopang apa tuh? Dari ya selama 2-3 tahun atau 4 tahun, yang dominan ya. Tadi ada musik, dominan atau yang dominan ke belakang sih stand up sih, nggak bisa dipungkirin memang stand up tuh bahkan musik gue pun muncul ke permukaan itu karena stand up. Berangkatnya orang tuh ya mohon maaf, sebagian besar itu sebagian besar mengenal gue secara major, terus secara luas tuh stand up. Stand up yang mempopulerkan gue. Kemudian akhirnya ya netizen sekarang kan kepo banget ya gitu, diikutin akhirnya mereka juga tahu bahwa ternyata lu di musik. Jadi secara ekonominya ketopang sama stand up, secara publikasi musik karya yang paling buat tonjolkan di musik itu juga lewat stand up. 1 beat coba Bang. 1 beat. Kenapa tiba-tiba 1 beat? Apa tiba-tiba ditembak? Kalau tiba-tiba ngeblank dong. Kalau gitu tiba-tiba ngeblank dong. Berarti ntar aja. Iya. Ntar aja ya. Jangan sekarang. Apa tuh? Anggaplah industri kreatif lah gitu ya. Perjalanannya di Indonesia, Abang kan kayaknya literasinya tuh kan banyak banget nih. Ya kan, kalau kegelisahan ya sebagai seniman tadi, apa sih yang mau disampaikan gitu? Buat ya teman-teman seniman lah. Ya, apalagi yang lagi mulai rintis gitu kan prosesnya yang tadi bahwa tantangannya zaman sekarang itu sebenarnya medianya lebih dominan
banyaknya untuk ranah-ranah popstar ya, ranah-ranah selebritisnya. Sementara ranah-ranah keartisannya memang agak minor nih gitu. Keresahan gue di situ sebenarnya kalau gue merunut ke era-era Flower Generation kan berimbang ya. Ranah dunia selebritis sama dunia artis itu dua-duanya medianya tuh berimbang gitu. Ada seniman yang seniman banget tetap diekspos, ada seniman yang memang popularity gitu ya, pop gitu, budaya popnya juga diberi medianya juga, diberi ruangnya juga. Nah kalau gue lihat sekarang makin kesini tuh kayaknya dunia popnya yang lebih dominan, dunia yang seninya yang agak kurang ya, perasaannya gitu. Terlalu di belakang, iya nggak sih? Iya, Kurang kalau saya menonjol ke depan gitu. iya, nggak tahu nih pendapat, Bang Fikri ya, saya lihat gitu, memang yang dominan selebritis ya. Kalau saya nanti boleh di pendapat, Kang Fikri, dominan kita tuh sekarang selebritis, gaya hidup gitu. Lifestyle-nya ya? Iya, gaya hidupnya aja. Nah, padahal dulu tuh saya pikir seniman gitu, kreator tuh kan karya-karyanya keren, populer gitu kan ya, jadi figur, kan gitu. Kalau sekarang akhirnya yang penting apa, viral, terus ya tadi gaya hidup dalam tanda kutip maaf, hedon gitu. Padahal kalau dilihat ini dia tuh apa ya, bikin apaan ya? Sebenarnya ada sisi lain yang harusnya bisa ditonjolin. Iya, gitu bikin ya. apa ya dia? Dia tuh apa sih aktor kah gitu kan? Musisi kah? Banyak yang mengandalkan ini ya, sensasi ya. Viralitas doang ya. Iya sih. Cuman gini, pada dasarnya kan memang tidak ada salahnya ya. Iya. Nggak salah juga gitu. Cuman tadi ya keberimbangannya ini yang menjadi masalah. Akhirnya terlalu banyak yang sekarang timbul tenggelam. Kemarin gue ngobrol sama si Ardan seadanya tuh, kenapa Bandung. Ada statement yang cukup menarik sih. Kan yang sekarang populer kan statementnya adalah setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tapi ada statement yang menurut gue cukup menarik dari Ardan. Tapi ada orang yang mampu bertahan dari zaman ke zaman. Nah itu yang sebenarnya formulanya mesti keren gitu. gimana ya? Bisa tanda kutip, wah yang keren tuh yang begini seharusnya. Yang zamannya berkembang tapi dia masih mampu bertahan untuk mengikuti perkembangan zamannya. Dan memang harus diakuin tidak mudah sih. Gue sendiri aja mungkin kalau tidak ditemanin sama teman-teman Gen Z yang ada di workshop ini, kita tidak ada di Rock'n'Roll, wah keteteran juga sih ngejar teknologi yang, wah gila ya teknologinya cepet banget gitu. Kayaknya di tahun 2010 gitu, teknologi berkembangnya tuh per tahun. Kalau sekarang kayaknya per bulan deh gitu. Makin cepat gitu. Makin cepat banget perkembangannya sampai kaget dan untuk generasi gua gitu, orang-orang di generasi gua kayaknya kaget ngeliat yang kayak gituan tuh, waduh cepet banget nih gitu, harus bisa diimbangin dan cara mengimbanginya kalau gua teknisnya ya gua melibatkan teman-teman ini, adik-adik ini yang ada di sini. Jadi secara teknologinya, secara perkembangan zamannya, perkembangan sosial medianya, ya gue serahkan ke mereka aja. Ya kayaknya kolaborasi yang paling tepat sekarang di situ dulu deh. Benar. Karena kan ya walaupun ironisnya antar generasi ini sekarang gapnya ngeri banget ya. Temboknya tuh tebel banget gitu. Stigma-stigma sama dogma yang kebangunnya tuh kayak, wah baby boomers mah terbelakang, milenial mah gini. Nanti yang baby boomersnya menilai milenialnya menilai Gen Z-nya, anak muda sekarang mah kosong. Gitu. Menurut gue itu stigma yang gak tepat juga sih. Karena seharusnya justru kita hidup di zaman yang sekarang ini, kebetulan generasinya masih pada ada, harusnya dikolaborasikan tuh. Betul. Sayangnya sih di situ. Dan kalau dari pertanyaan lo tadi ya sama, gue juga menyayangkan hal itu gitu. Kenapa ya? Karena kalau gue sebagai seorang bapak anak 3 gitu, yang gue khawatirkan itu sekarang. Jujur gue khawatirkan karena sosok tokoh yang menjadi panutannya nih, yang tadi lu bilang tuh ngandelin viral doang gitu. Ya sorry ya. Kalau buat gue mereka-mereka yang ini gue nggak tahu, mungkin karena yang kelihatan dan diperlihatkan itunya doang, viralnya doang, sehingga gue melihatnya kayaknya kalian tuh nggak termasuk seniman nih. Ngerempet dikit tipis. Bang, dulu nih, nggak tahu saya punya sih, nggak tahu Abang punya. Dulu tuh kita bangga ya punya politisi ya. Ada Soekarno, ada Hatta. Oh ada figur jelas. Sekarang ada nggak? Cepat ini jawabnya mestinya. Nggak ada sih. Oke, nggak ada. Nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Atau mungkin belum. Gitu nggak Bang? Sama atau gini. Atau Abang ada nggak politikus yang memang dulu ya? Oh, ada nggak? iya, Ada kan yang jadi figur bahwa Hatta tuh kan dia politikus bagaimanapun. Jadi negarawan kan? Betul. Saya pengen jadi Hatta nih. Iya betul. Soekarno. Betul. Haji Agus Salim. Ya kalau kita bahas di ranah Bang? politis hampir tidak ada. Nggak ada. Kalaupun ada kayaknya ditiadakan.
ngelawan sistem sih ya. Susah ya. Soalnya gue sepakat akhirnya nggak bisa dipungkirin hari ini sejarah ditulis oleh pemenang sih akhirnya. Iya. Kalau dulu kan antara iya dan tidak, kalau sekarang kayaknya iya banget sih. Kayaknya iya banget sejarah ditulis oleh pemenang tuh di era ini iya banget. Sekarang sih poinnya konsisten dan mau. Apa yang bisa kita kerjain ya. Kita kan nggak bisa larang orang kan. Kita nggak bisa larang orang, kita nggak bisa batasin kita nggak bisa batasin orang, tapi yang kita bisa lakukan tuh ya udah konsisten. Iya. Konsisten terus gitu kan. Ya musik Bang. Ini saya cuma lihat doang ya. Iya. Dulu ya polanya kan dikurasi sama label. Kan gitu ya. Artis bikin dikurasi sama label. Nanti produksinya rekaman sama label gitu kan. Iya. Distribusinya Sama label. label juga sampai segala macam. Hari ini kan mau nggak? Gitu kan Iya, berkarya. tinggal mau atau Iya. tidak, betul. Terus ini kita bisa bikin apa? Iya. Konten Ya, orang sekarang fasilitasnya lebih mudah lah ya. Mestinya ya sebaiknya ya. Itu kan Cuman tinggal mau dan tidak maunya aja. Sepakat sih gua. Memang gue kebetulan pernah ngerasain di era-era label dan gue pernah kontrak sama label juga. Memang kita memang di era itu terpenjara sekali gitu karya-karya kita. Bahkan ada orang yang dikontrak sama label tapi hanya untuk di hold. Itu terjadi tuh di zaman itu. Artinya kan ruang kita berkarya tuh sempit sekali ya. Sementara sekarang semakin lebar, semakin mudah, semakin gampang diakses, tapi malah semakin tidak bermunculan ya. Kenapa ya? Itu juga menarik sih sebenarnya. Iya, teman-teman tuh bisa bikin media sendiri. Iya kan? Iya. Hubungan kreator ya seniman gitu sama penggemar bisa langsung balas-balasan DM-an atau chat di komentar gitu. Komunikasinya cenderung lebih mudah ya. Lebih mudah. Media untuk berkomunikasinya. Tapi salah satu tujuan yang nggak bisa kita lepasin itu adalah gue pengen berdakwah lewat karya-karya gue di Magic Friend kan. Dan akhirnya di situ kita sadar, gue sama Hari waktu itu duduk bareng, Ri, kayaknya udahlah ya gitu capek, kita mencoba strategi ini, kalah sama itu. Ngejar panggungan ini, ternyata itu panggungannya cuma buat sirkelannya, gitu. Acara ini ya mau itu lagi gitu. Kita mencoba masuk dari segala pintu ketolak terus. Udahlah ya kita lupakan strategi-strategi itu. Udahlah la haula aja, bismillah aja ya. Kita pengen dakwah. Kalau mereka punya backup kenalan orang dalam, backup kita Allah aja lah, bismillah lah gitu. Dan jalan sampai sekarang. Dan itu malah jalan, Jack. Itu malah jalan. Mungkin gak itu jadi akhirnya lu bikin pengen ini itu? Iya. Pengen ini itu kan keresahannya. Iya. Pasti kayak lagu pengen ini itu kan keresahan dari yang kalau dulu di zaman gue, lu mau jadi apapun di tongkrongan tuh pulang pasti dibully gitu, pasti dicengin. Apalagi kalau lu mau jadi artis ya. Pulang-pulang, wih si obsesi artis nih. Oh dia mah sekarang udah beda, udah artis, udah gak bisa nongkrong sama kita gitu. Yang matahin semangat, yang bikin jadi guilty feeling. Kok gue jadi salah ya niti karir gue gitu. Kalau dulu tuh cuma sebatas itu. Kalau sekarang ternyata itunya ada. Terus yang tadi gue bahas juga, medianya juga dimonopoli oleh kalangan tertentu doang gitu. Event-eventnya juga diisi sama orang yang itu lagi. Nggak lucu tau. Gue pernah ketemu momen di mana di saat gue pengen dong manggung di tempat-tempat begini segala macam. Makanya nongkrong. Oke, sebentar. Yang gue tahu dulu, gue nih bukan banding-bandingin. Yang gue tahu dulu gue diajarin gini. Kalau lu pengen manggung berkarya gitu. Kalau sekarang, makanya kalau mau manggung nongkrong. Nabrak tuh Jack sama otak gue. Otak gue tiba-tiba crash gitu, krak gitu. Anjing, gue gak bisa mikir tuh langsung. Waduh, ini masalahnya nongkrong zaman sekarang 100.000 gak cukup bro. Gak cukup bang. Anak gue 3 ya. Bener. Baru gue pengen nongkrong, ngebeli pampersnya kadang ketar-ketir gitu. Kalau ekonomi yang bagus, fine. Tapi kalau untuk teman-teman yang karyanya bagus tapi ekonominya belum bagus, akhirnya nggak dapat kesempatan cuman gara-gara nggak nongkrong, kan itu nggak absurd ya. Maksud gue absurd. Maksudnya nggak bisa. Dan nggak fair juga kalau kita bilang ya gimana, semua juga begitu. Waduh, oke. Akhirnya gue mau marah nggak bisa, di saat gue komplain juga itu malah dibalik-balikin ke gue, akhirnya ya udahlah kita bikin Rock'n'Roll yuk. Yang mencoba memfasilitasi teman-teman yang mungkin secara finansialnya terbatas. Kalau kita bisa mampu datengin mereka, kita datengin. Kalau kita mampunya ternyata mendatangkan mereka ke sini, ya mereka yang kita datengin ke sini. Kalau mereka belum mampu datang ke sini, kita belum mampu datang ke sana, ya udah lewat akses yang lain, misalnya sosial media, lu kirimin lagu-lagu lu kirim ke gue, nanti gue support, gue promosiin apa gimana gitu.
Soalnya susah di negara ini tuh kayaknya kita terbiasa dengan pola-pola kalau salah itu sudah dianggap benar oleh kebanyakan orang, maka kesalahan itu menjadi benar. Iya. Gitu nggak sih? Membenarkan kebiasaan Iya, ya. kesalahan yang disepakati menjadi benar tuh ya udah, mau gimana? Itu ya gimana? Gue juga dulu nongkrong, iya udah deh gitu. Ya sudah. Normalisasi ya. Iya, iya. Nah, makanya lu sekarang akhirnya bikin ya udahlah kita gerak sendiri lah gitu. Iyalah, Akhirnya lu bikin orkestra. ruang itu Iya. Bang, ya. Iya, gue bikin tur Jangan Manja tuh waktu Benar. itu. Gua Lu bikin ruang renung bikin Bang, ya. event ruang renung. Setiap apa? Kayaknya waktu itu sempet rutin ya? tuh Bang ya. Iya, kalau ruang renung baru. Berapa kali tuh gue lihat udah. Ruang renung tuh aktivitinya album renung. Jadi album renung tuh gue kepengen bikin satu eksklusif event di mana kita diskusi, nggak cuma perform, bertukar pikiran, nggak cuma nyanyi-nyanyi dan manggung-manggung doang. Nah, nama acaranya apa ya? Ruang Renung Yuk. Gitu. Dan di acara itu memang lebih dominan diskusi daripada manggung. Iya. Lebih dominan tukar pikiran, lebih dominan banyak duduk-duduk ngobrolnya gitu. Iya. Performnya mah paling cuma sejam 2 jam. Menarik tuh Bang. Sisanya ya ngobrol bareng, barbekyuan, Bener. diskusi. Ada Ustaz Jojo, dakwah kemarin gitu. Iya benar gue lihat lagi Bikin gitu. ruang-ruang kolaborasi ya, kerja kolektif gitu. Enggak juga. Ruang Renung mah ya udahlah kegiatannya Fikri and My Magic Friend bersama Rockesro. Oh, berarti penyelenggara tetap satu ya? Enggak. Penyelenggara kita. Oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada teman-teman, karena gini, gue tuh mau ngajak kolaborasi tuh kadang suka khawatir. Sering kali ketemu kolaborasi yang hari ininya kolaborasi, besoknya jadi omongan. Benar. Jadi omongan. Dulu mah waktu nggak ada duitnya mah kita, begitu ada Oh, duitnya mah kita nggak diajak. Kayak gitu-gitu tuh, kayak gitu-gitu kayak, aduh nggak gitu. Dan itu pun tidak dibicarakan. Kalau memang betul lu merasa seperti itu, kenapa lu nggak memilih datang untuk ngobrol? Tanya, kalau lu dulu nggak ada duitnya ngajak gue, sekarang udah ada duitnya nggak ngajak gue kok? Bisa jadi ternyata emang masih belum ada duitnya. Gua mau ngajak lu, kasihan elunya, masa kemarin gak ada duitnya, sekarang gua ajak masih gak ada duitnya. Ya tapi lu kolaborasi sama yang lain. Mereka datang sendiri menawarkan diri, masa ya mau gua tolak? Jadi akhirnya gua tidak anti kolaborasi, tapi gua sangat berhati-hati untuk berkolaborasi dan menggunakan istilah kolaborasi itu sendiri akhirnya. Karena itu udah pengalaman ya terjadi ya. Semua juga pasti ngalamin. Ngalamin berapa kali? Ya kan? Ya, ngaku, jangan cuci tangan, lu juga basahin kan? Ayo. Kan kita lagi ini. Jangan dulu nih kesini dulu. Gitu. Kesini dulu ya. Tapi ya tetap kolaborasinya tetap ada gitu, tetap berkolaborasi dengan siapapun yang mindsetnya. Jadi gini, buat gue berkolaborasi itu artinya adalah berbagi gitu. Berbagi apapun. Kalau udah ada rezekinya ya kita berbagi rezeki. Kalau belum ada rezekinya ya kita berbagi hal yang lain. Gitu aja sesederhana itu mindset gue. Sesimpel itu aja lah. Karena tujuan gue juga di ruang renung kan pengen berdakwah lebih intim. Gitu. Gue pengen berdakwah untuk menyebarkan ini supaya dakwah ini semakin menyebar gitu. Gitu. Dan ruang renung ini emang didesain buat kita saling ketemu, kita saling ngobrol, nggak ada barriernya, nggak ada jarak, nggak ada batasan. Lu boleh marahin gue di situ, lu boleh mengkritisi gue di situ. Tapi dengan cara yang landasannya cinta yuk gitu. Kayak bang lu jangan gini dong gitu. Tapi lu ngomong gitu ke gue karena lu sayang sama gue. Benar. Beda loh sama lu jangan gini dong hanya atas dasar gak suka, itu beda. Ya kayaknya memang ruang renung didesain menarik untuk juga itu. ya. Ini yang serba cepat gini kadang-kadang kita lupa merenung tuh menarik sih. Jadi kayak ruang renung tuh pengen dibikin ruang untuk kita merenung bareng-bareng yuk, kita bermuhasabah yuk. Gitu. Kita tuh udah bener belum sih? Atau jangan-jangan kita masih salah nih? Atau jangan-jangan kita benernya kelebihan? Jadi salah lagi gitu. Nah, iya, apa aja sih yang berlebihan salah lah ya. Iya. Cukup pas. Ya, dan tepat juga. Iya, apa aja lah. Saling mengingatkan. Mau minum air putih segalon mah tetap aja. Tetap aja penyakit juga. Ya kayak gitulah. Ruang renung memang didesain untuk itu, untuk ketemu, kemudian saling mengenal, saling tahu, supaya pulang bawa hasil dari renungan. Gitu. Banyak yang harus direnungkan soal. Ruang renung bang ya. Apa? Album ya renung. Albumnya renung. Albumnya renung. Sekarang udah beredar lah ya, udah bisa di ini. Betul. Buat nextnya kira-kira ada kepikiran lagi nggak sih bang? Gue mau atau kalau pengen bikin orang-orang lagi
showcase stand up tuh lagi ini ya, lagi ini banget. apa lu pengen, gue pengen di musik dulu lah gitu? Enggak sih, gua jalanin hidup gua itu gimana skenario Allah aja. Jadi kayak, ya Allah, aku punya rock and roll, di bawah rock and roll yang paling dominan aku suka adalah Magic, Fikri and My Magic Friend, yaitu di musiknya. Kalau engkau ridho, kasih jalannya. Kalau ini salah, ternyata emang betul musik itu haram, antarkan saya ketemu sesuatu yang menjelaskan bahwa betul musik itu haram, dan jadikan hati saya bisa menerima itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini jalannya malah jalan. Malah ketemu ruang-ruangnya. Iya. Malah jadi semakin mudah gue berdakwah lewat si musik. Gue punya Capture Kue, insya Allah mudah-mudahan doain ya, tahun depan awal tahun akan ada event namanya Capture Kue. Akhir tahun Sebuah awal tahun. Sebuah event yang gue desain sama teman-teman di Rock and Roll, itu adalah event itu bisa dinikmatin kalau sober loh men. Nice, walaupun di Iya. kita lagi Iya. gunung gitu ya. Iya, acaranya di alam terbuka, di outdoor, dan di situ banyak penuh dengan edukasi, kayak semua musisi yang perform, tuningnya harus di 432, jangan 440, karena 432 itu ternyata gelombang suaranya bisa bersinergi sama alam. Kalau 440 ternyata mengganggu. Kan kalau lu mau bikin event di alam, setelah gue riset, gue pelajarin ternyata nggak bisa lu full band, lu harus akustik. Gitu. Dan acara ini family friendly, jadi lu bisa bawa anak lu ke gigs yang dimana anak lu bisa mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di gigs ini. Dan di isinya akan ada stand up, ada musik, ada podcast, akan ada kayak gitu. Tapi emang saya jadi ingat ini, ingat nama eventnya Capture Kue. Capture Kue. Ya, jadi penting ya hal-hal yang memang kita harus bikin jembatan ya. Bagaimanapun pengetahuan-pengetahuan yang kayaknya rumit gitu ya, tapi kita sampein gitu ya di ruang-ruang yang baru dengan gaya-gaya yang baru gitu. Misalkan saya ingat, siapa ya seniman kontemporer tuh, pokoknya dia ini ya, dia tuh almarhum udah meninggal, dia kan ngobrolin serius tentang polusi suara. Selamat Abdul Syukur. Nah, kita kan yang umum kan polusi udara. Iya. Padahal itu serem banget Bang Jack. Tadi betul diukur dia frekuensinya, getarannya gimana, low getaran sini dia ganggu, itu bisa rusak terus menerus itu. Jadi lagu seindah apapun, lagu sepositif apapun, kalau tuningannya di 440, alam bawah sadar lu tetap depresi, Jack. Tetap capek otak lu ngedengerin, ternyata. Beda sama 432. Itu frekuensi nature. Gelombangnya pun kalau di record tuh nggak tajam dia, bagus gitu. Kalau 420 Bang? Itu lagi hiatus tuh vokalis. Hiatus. Oh iya. Yang penting gue nyapuin lu dulu kan. Iya, yang penting gue nyapuin lu dulu tuh. Udah gue sapuin tuh Jack. Apa hiatus ya? Hiatus apa hiatus sih? Ya pokoknya lagi rehat. Lagi rehat di mana difitnah terus sama Soleh. Kalau ada masalah. Kasihan banget Ari aja. Podcast barunya ya Bang. Iya, Ari di framing banget, di framing. Bener. Gitu. Sampai sekarang Bang, yang dirasain gitu ya, secara ya tentu kita bukan kita lah, saya punya pikiran kadang-kadang penting punya mimpi ya, walaupun secara prinsip tadi bahwa kita secara akhirnya kan gimana yang punya lah, ya kan, tapi normal dong kita ada rencana-rencana gitu kan, ada. Iya dong. Ya kan, Iya itu dong. kan bagian dari ikhtiar lah kira-kira begitu. Itu kan makna dari perintah Allah kita harus ikhtiar hidup ya. Iya. Ikhtiar tuh ya itu, menyusun strateginya, mencoba untuk mengatur gimana caranya supaya bisa mewujudkan mimpi yang mau kita gapai, apa segala macam. Ya ikhtiar aja, cuman yang paling penting yang sering kali dilupakan adalah ujung dari hasilnya itu harus sudah diikhlaskan dari awal. Betul. Banyak orang yang patah di jalan tuh karena berharap di ujungnya sesuai ekspektasi, sementara nggak akan pernah sampai sih. Nggak mungkin ekspektasi kita sesuai seperti apa yang kita dapetin sama apa yang kita rencanakan tuh nggak mungkin. Pasti ujungnya ada bedanya sedikit, ada miss-missnya, entah sedikit ataupun banyak. Nah, yang sering kita lupakan itu adalah ikhlas itu bukan nanti, ikhlas itu harus dari awal. Di saat lu ikhtiar, lu udah harus ikhlas duluan nih. Hasil akhirnya kayak gimana lu udah harus ikhlas. Karena paling tidak waktu lu berproses, lu mempersiapkan diri lu untuk tidak kecewa gitu. Kalau dadakan makan susah, Bro. Tiba-tiba Anjing, 1 hari disuruh ikhlas mah susah. Iya dong. bener. 1 hari disuruh ikhlas susah, Bro. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, udah ikhlasnya tahu pasti tuh. akan lebih mudah gitu. Benar. Kalau kita udah tahu karena udah sadar dari awal bahwa ada benar. hasil akhir mah
gimana Allah gitu. Yang penting ikhtiarnya, doanya dilakukan. Iya bener, gitu. Bang. Gini deh sementok-mentoknya, hasil akhirnya tuh benar-benar bisa terwujud sesuai dengan rencana kita. Bisa aja. Tapi H-1 nyawa lu diambil sama Allah. Beres udah ya. Mau ngapain ya kan? Menarik Nggak ada Bang. yang tahu. Iya. Saya pernah. Jadi tuh renungan diri tuh. Iya. Jadi untuk iya juga kita punya rencana, kita punya apa namanya? Ada goals lah. Iya, Tapi gini deh, dari lu kawin sampai lu punya anak aja kan rencananya tidak sesuai dengan obrolan curhatan kita waktu lu jomblo. Iya kan? Tapi karena lu sudah berdamai dari awal, maksudnya ini kebetulan gue tahu kasusnya nih anak nih, waktu menuju kawin dulu tuh kayak gue pengen nikah nih Bang, kayak lu apa segala macam. Ikhtiarin aja Jack. Sampai akhirnya dia berikhtiar, sampai akhirnya dia ikhlas, sampai akhirnya ternyata dia menikah dengan seorang wanita dan seorang anak perempuan, anak lo ya, yang menyenangkan, yang happy, yang membuat dia jauh lebih baik. Padahal rencananya bukan ketemu sama perempuan dan anak ini kan. Tapi kalau udah ikhlas dari awal, lo bisa merasakan kenikmatannya, lo bisa menikmati keindahannya. Benar. Gitu. Itu kan karena keikhlasan yang sudah dibangun dari awal sebenarnya. Itu aja sih. Iya. Selalu tuh, gue selalu kalau dia ngomong selalu anjir gitu. Ada yang direnungin bener. Album barunya bener kayak renung. Kita semua harus merenungkan hal-hal kecil. Iya. Harus tahu, kalau enggak kayak apa yang terjadi hari ini nih gitu. Maksudnya coba deh renungin bahwa Sungai Efrat sudah mengering, Palestina sudah mulai hampir merdeka. Yajuj dan Majuj. Iya, udah gelagatnya kelihatan. Masih sih masih santai-santai aja, masih mau duniawi aja. Bukan berarti kita nggak disuruh mengejar kekayaan. Rasulullah juga nikah sama Siti Khadijah juga supaya kaya. Tapi kan pertanyaannya, lu kaya buat apa? Benar. Kalau kaya cuma buat menuhin lambung lu doang mah ya itu tuh Raja Korun. Ya kan mati dia tenggelam di bumi sama harta-hartanya. Benar. Makanya ada harta karun nih Bang ya. Iya. Gimana kalau kita cari harta karun aja Bang? Nggak kayaknya percuma udah meleleh udah telan bumi anjing gimana? Iya. Bang Fikri, kita kan kayaknya baru-baru lah dapet apa namanya ya wacana tentang sekarang ya bagaimanapun apa namanya yang diangkat tuh kan industri kreatif segala macam itu kan Indonesia ya. Ya kita bagiannya lah apa ada musik, kemudian apa tadi hiburan gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol ya sama temen gitu bahwa secara keberangkatan khususnya karena kita lagi di sini Jawa Barat ya. Jadi memang yang menarik itu seni gitu ya. Memang berangkatnya beberapa di awal-awal gitu kita tuh memang dipakai ritual gitu kan ya. Terus dipakai ada istilahnya kalangenan ya, senang-senang aja ya kan? Kalangenan senang-senang aja gitu kan ya. Karena kegiatan utamanya itu tani, ngehuma gitu ya kan. Jadi tani, ngehuma, ya main kesenian, main karinding atau main apa gitu ya. Ya dia hiburan aja sambil nungguin sawah dia main nyuling apalah gitu kan ya. Nah, industri kreatif kan baru kesini gitu kan. Bahwa musisi sebagai profesi gitu kan. Ya seniman sebagai profesi anggaplah gitu. Nah, dulu tuh karinding bahkan digunakan bukan cuma sekedar buat hiburan yang pernah gue pelajarin, tapi buat musir hama kan suaranya Bang ya. Iya. Kalau celempung jadi tandemannya, koreksi kalau gue salah teman-teman, karinding itu buat musir hama, celempung itu resonansinya bisa membuat padi itu tumbuh dengan subur. Iya. Betul ya, ini ada budayawan di sini. Noe ya. Bener kan? Bener enggak, Bang? Kayaknya. Iya, itu yang gua tahu gitu. Betul. Kayak misalkan Tarawangsa ya kan yang di Sumedang gitu kan dia apa ada ya tadi bentuk syukurnya kan. Ya nggak bisa dipungkirin ya apa orang zaman sekarang kan anak-anak zaman sekarang suka bilang dulu mulu hidupnya. Ya tapi gimana memang ada beberapa hal di zaman dulu yang tertinggal dari zaman sekarang, tapi bukan berarti semuanya tertinggal. Ada beberapa hal di zaman dulu itu lebih baik dari zaman sekarang. Apa? Salah satunya pemahaman dan kesadaran hidup di atas bumi itu. Fungsi lu tuh apa untuk bumi? Jangan cuma sekedar numpang gitu, nggak ada fungsinya. Mau ngapain lu aja? Bumi kan berputar tanpa ada kita tuh berputar aja. Kita nggak ada bumi kelar kan? Jadi bahkan di saat menghibur dirinya pun masih ada esensi yang timbul dari dalam dirinya itu manfaat buat sekitarnya, buat buminya gitu. Betul Bang. Jadi nah
maksud saya tadi kenapa pengantarnya itu ya, bahwa nggak tahu teman-teman yang lain terus pandangan, Bang Fikri ya, tentang bahwa tuh orang tua kita tuh kan sebetulnya ngasih warisan yang memang betul-betul ya, saya suka ngebayangin sama Marvel, Bang. Marvel tuh dia bikin tokoh ya, fiktif segala macem gitu. Nah, kita punya kisah-kisah yang serem gitu kan ya, yang maksudnya serem tuh keren lah gitu loh. Ya, Yang nggak kalah gong ya. nggak kalah gong gitu. Nggak Bahkan kalah. Superman aja sama Gatot Kaca duluan Gatot Nah, Kaca kan lahirnya ya. kira-kira gambarnya begitu kan. Iya. Nah, cuman ini sejauh mana ya kita atau teman-teman juga pede gitu. Kayaknya mulai deh. Kayaknya Mulai, kalau sekarang kalau udah gua mulai. ngelihat sekarang akhirnya sudah mulai. Ya, itu juga salah satu yang dulu gua rasain, tapi kalau gua ngeliat sekarang, kayaknya sekarang udah mulai oke nih. Maksudnya udah mulai keluar dengan Rian Adriadi yang dia bikin film Jumbo ya. Kualitas animasi udah mulai bagus. Iya. Terus kemarin Gundala udah mulai dibikin, walaupun masih agak tertinggal tapi sudah mulai oke. Walaupun universe-nya sekarang lagi bangkrut apa bubar apa gimana sih gua nggak ngerti, tapi paling tidak gregetnya udah mulai timbul. Terus apa pengguna AI juga sekarang gua lagi ngikutin tuh ada tuh AI yang ada anak Jogja kalau nggak salah, dia bikin series tentang Marvel versi Indonesia lah. Marvel Jawa gitu. Itu keren banget sih kayak Spider-Man. Tokoh-tokohnya wayang gitu. Apa gimana? Tokohnya masih Marvel sih, kayak Spider-Man pakai belangkon gitu, masih begitu. Tapi paling tidak sudah mulai bermunculan lah yang kayak gitu-gitu. Cuman tinggal gua rasa kultur historikalnya yang memang harus ditebelin lagi. Gitu supaya kebanggaannya terhadap apa yang kita punyanya juga lebih kuat lagi. Gini Bang, ada sekarang tuh AI bisa bikin musik ya. Iya. Menurut lu gimana Bang? Tanggapan lu deh. Gini, gue tidak anti AI. Gue tidak anti AI. Tapi kalau gue boleh saran, AI itu yang gue yakini dia diciptakan untuk orang-orang yang sudah cukup matang, yang sudah cukup mature dalam kesenian. Sehingga AI adalah shortcut-nya aja. Alat bantu aja untuk mempercepat. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang secara proses berkeseniannya belum mature, pengalamannya masih belum banyak, saran gue jangan gunakan AI dulu. Nanti akarnya kosong. Karena gini, sehebat-hebatnya AI, ada satu yang nggak bisa ditanemin oleh AI, itu adalah esensi dan rasa. Ruh dalam karya. Itu nggak mungkin bisa diciptain sama AI. Soul. Nggak akan bisa diciptain sama karya, sama AI. Ya, harus orangnya. Jadi kalau gue sampai hari ini sih belum pernah bikin lagu pakai AI ya. Karena proses pengkaryaan gue masih terbiasa dengan pola-pola lama. Organik ya Bang ya? Masih organik. Tapi kalaupun gue menggunakan AI, sepertinya gue akan menggunakannya hanya untuk shortcut aja. Gue pengen bikin lagu yang kayak gini dong, nuansanya gini dong, apa segala macam. Gue dengerin, oke, gue suka, tapi gue take ulang, gue ramu ulang, supaya fair, supaya jujur bahwa kemampuan gue as a human nggak sesempurna ini sebenarnya. Gitu. Kita sebagai seniman tuh harus jujur. Kita bukan Tuhan yang serba sempurna. AI ini terlalu sempurna menurut gue, ya kan? Iya. Nah, gua rasa menggunakan AI yang bijak itu adalah itu. Jadi lu bikin lewat AI untuk sebagai alat bantu lu, kemudian lu selanjangin lagi dan lu harus jujur sama diri lu bahwa kalau gue secara pribadi disuruh main alat musik kayak gini sebenarnya gue belum bisa. Ya itunya aja yang di take out atau dikurangin atau dinormalkan batas lu ada di mana gitu. Karena buat gua yang selalu gue yakini dari dulu sampai hari ini adalah jago belum tentu enak nggak harus jago. Benar. Gitu. Enak itu enak masalahnya itu cuma bisa didapetin lewat esensi soul tadi tuh, lewat rasa-rasa. Ya kalau kita balik ke era Flower Generation juga lagu-lagu dengan chord yang sederhana yang everlasting. Bener Bang. Tapi dengan lirik-lirik dan lagu-lagu yang memang dominan dominan full dengan rasa yang namanya musik Sunda mah edan dapat banget gitu. Perkaranya kan Bang Fikri mau aja untuk belajar. Karena itu. Karena begini. Umumnya orang tuh lihat musik itu hiburan Bang Jack. Padahal misalkan ini bercandaan ya. Kita ngobrol ini satu frekuensi nih. Itu pun nyata adanya. Cuman kita nggak kedengar aja punya keterbatasan telinga. Benar. Nggak tahu nih. Bang Fikri, Bang Jack pernah nggak ngerasain gitu ya bahwa ada orang datang tuh udah nggak enak aja. Pernah ngerasain atau duduk nih bareng ada orang yang kayak energinya tuh sama kita kok kurang nyaman ya gitu. Bisa ditelanjangin hubungannya sama gitaran.
Ya kan? Itu ilmiah, itu ilmiah. Itu bisa dicek. Itu ilmiah, itu bukan berarti lu sakti Iya, sebenarnya. ya itu kan kita satu frekuensi nih, ya itu Iya. tadi berangkatnya dari situ. Nah, Itu berkaitannya dengan kepekaan ya. Iya, ya, benar. Kepekaan itu kan bisa dilatih. bisa dilatih. Intuisi. Intuisi. Bisa dilatih. Balik lagi ke tadi bang, bikin lagu pakai AI. Kalau abang sendiri deh, gimana proses bikin lagu tuh gimana sih bang? Dari nol ya, dari Ya. awal ya. Yang pertama gue, jadi gini, ini sedikit gue sekalian cerita sama album Renung ya. Iya boleh. Renung. Album Renung itu isi lagunya, isi albumnya sebenarnya awalnya bukan lagu-lagu yang sekarang. Oh. Jadi gue udah punya stok lagu nih buat di album gue sebenarnya. Kemudian terbangunlah tanpa sengaja diskusi tentang kondisi dunia hari ini. Jin, dunia kok gini banget ya gitu, maksudnya kok makin anehnya gitu, makin orang makan orang tuh harfiah gitu. Nah kalau dulu mah nusuk dari belakang tuh hanya sekedar perumpamaan. Karena Harfiah banget tuh dari belakang. Artinya masih perumpamaan tapi niatnya bener-bener diniatin, dipikirin gimana caranya buat ngejatuhin si Fulan gitu. Kayak gue gak suka nih sama si Jack nih anjing. Oke, gue pikirin nih supaya si Jack hancur. Jadi Gimana? tendensi bikin karya itu buat ngancurin karyanya Jack. Bener. Banget gitu. Terus Edan, dulu susah banget minta tolong sama orang. Sadar gak sadar? Zaman sekarang bahkan nolongin orang aja lu bisa salah. Bener. Ini nolongin orang nih, peduli aja lu bisa salah sekarang. Di framing. Di saat lu nolongin si A, terus tiba-tiba si B gak suka sama kita, dia ngehasut si A ini. Lu tolongin si Fikri ya, jangan mau diungkit nanti kalau nolongin si Fikri mah begini. Wah, gila ternyata banyak sekali yang harus direnungkan ya. Terakhir, gue main ke gunung biasa karena tempat gue mengklirkan diri gue, ngedetox tuh gue di gunung gitu. Gunung tuh tetap indah di mata teman-teman hari ini. Tapi untuk generasi gue yang pernah ngerasain di zaman gue, sebenarnya udah jauh dari indah gunung tuh. Alam tuh sudah tidak seindah zaman gue dulu. Benar. Mohon dengan berat hati, ini bukan ngebanding-bandingin, tapi kenyataannya memang begitu. Gunung Gede sampai ditutup karena numpuk sampah, lo bayangin. Benar bang. Sampai sampahnya udah nggak masuk dia, sampai ditutup tuh karena itu. Walaupun dengan ada kontroversi dan cerita-cerita di balik itu yang lain-lain juga lah ya, ada yang bilang kepentingan dan bla bla segala macam. Tapi di luar itu, faktanya juga memang kemarin di berita hujan itu sekarang ada mikroplastik ya, bayangin. Iya benar. Hujan ada mikroplastik ya, sementara di Islam hujan itu adalah berkah dari langit dari Allah. Kenapa bisa ada mikroplastiknya? Karena mikroplastiknya bertebaran di udara. Hujan yang berkah ini turun nimpah tuh udara. Akhirnya tuh plastik turun ke bawah. Jadi bukan hujan yang bawa mikroplastik. Artinya kan udara ada mikroplastik, ada hujan. Oh, udah segitunya ya. Kita harus merenungkan ini. Akhirnya kita sepakat. Oke, kita bikin lagu baru deh. Maksudnya gimana? Udah kita mulai dari nol lagi. Nah, proses pengkaryaan gue di saat kayak gitu, gue nentuin temanya dulu biasanya. Gue nentuin temanya. Gue pengen ngebahas apa aja. Nah, di saat udah ketemu temanya, gue mengasingkan diri tuh. Gue mengasingkan diri waktu gue bikin album Renung itu kurang lebih hampir 3 minggu. Gue di atas gunung. Bawa tenda, bawa alat musik, bawa komputer, bawa apa segala macam. Kita bikin demo di sana. Bikin ngebangun musiknya, ngebangun ambience-nya. Iya benar. Karena di saat gue ingin berbicara dominan ke dunia tanda kutip bukan duniawi ya. Kondisi dunia hari ini. Berarti kan gue butuh energi. Ya. Energi yang sefrekuensi tadi tuh. Ya paling tepat buat gue ya gue ke gunung gitu. Paling tidak distorsi suara, polusi klakson yang kayak gitu hilang dari gue. Terus seniman itu kan susahnya itu adalah di saat dia harus ngerem porsi-porsi yang harus dituangin dalam karyanya. Kalau gue bikinnya di sini ketemu lu datang, bang tambahin ini keren nih. Benar. Wah nggak beres-beres tuh karya. Nah, akhirnya gue mengasingkan diri waktu itu ke Giri Pangrango nama tempatnya. Campground gitu, dia bukit, dia ada di antara lembahan dan lembahannya Gede Pangrango. Jadi emang cukup hening sekali tempatnya. Di situ menghabiskan waktu 3 minggu untuk membangun ambience-nya. Ngumpulin suaranya, ngumpulin audionya, gimana nih musiknya nih, wah ini enak nih, segini cukup nih. Dan dari lagu ke lagu kita ngebahas. Gue diskusi sama Ali, sama Malik waktu itu, sama Hari, kita berempat ngobrol. Gila ya, komunikasi antara anak dan bapak kenapa begini ya, oh gila ya kenapa anak-anak apa, ternyata ibu itu sepenting ini nih sosok ibu. Oh ternyata bumi sudah menua, terus kita ketemu, oh iya ternyata kita duduk bareng tuh belajar. Oh ternyata pohon itu intinya makhluk Allah selain manusia di bumi ini, pohon, hewan, tumbuh yang lain-lain kayak gitu ya, di luar jin dan setan.
ternyata mereka akan bersaksi di padang mahsyar nih. Kita ini dosa banyak nih. Iya. Nah, salah satu yang menyelamatkan, salah satunya dari riwayat ternyata nanti akan ada pohon-pohon, hewan-hewan yang bersaksi di hadapan Allah di padang mahsyar. Ya Allah, si Fulan nih, si Fikri, si Jack Andy, sama si Kang siapa? Kang Winry teh dulu pernah nyelamatin aku. Ya Allah, aku ketabrak mobil. Ya Allah, aku terlindas mobil sehingga aku diambil sama dia, aku dibawa ke rumah, aku dirawat, kemudian aku tumbuh. Jadikan perbuatan baik itu menjadi pahala untuk ya Allah. Kita ngebahas itu tuh. Jadi bukan recordingnya, kita bawa alat supaya tiba-tiba nemu nada enak, tag. Nemu nada enak, tag. Berarti di situ nulisnya, nadanya semuanya tuh Bang. Itu abstrak banget tuh. Iya. Jadi satu lagu tuh abstrak bentuknya. Jadi nggak ada ref, nggak ada intro, nggak ada apa. Pokoknya ngomongin satu lagu, keluar nada yang enak, tag. Keluar nada yang enak, tag. Keluar nada yang enak, tag. Udah dapat semuanya, baru turun gunung. Ya. Oh, di sinilah. Baru puzzle-nya gua susun. Oke. Puzzle-nya udah kesusun. Baru gua masuk dapur rekaman. Di situ teknis gua tag vokalnya. Jadi gua recording vokal tuh 2 kali. Yang pertama spontan. Gua mengambil rasanya dalam dapat. Oke, tag nyanyi. Itu ngarang tuh spontanitas. Ada yang nggak masuk, ada yang masuk, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Udah pulang lagi diambil. Kata-kata ini bagus. Enak, nada ini bagus. Nada ini bagus. Nada ini bagus. Baru kedua kalinya one day tag semua vokal. Beres udah mixing mastering. Itu proses gue berkarya. Oke. Mantap. Berarti nggak bisa ya, kan ada tuh yang dia lirik dulu. Ada. Dia komposisi dulu. Ada. Kalau dominan, Kak Fikri yang mana dulu? Kalau ya rata-rata ya semua karya ini ya. Kalau gue musik dulu. Oh, musik dulu. Karena gue ngebangun ambience dulu kan. Komposisi musik jadi baru gue ambil lirik. ya. Tapi ada yang lirik dulu. Ada yang modelannya lirik dulu gitu, kayak JJ kalau nggak salah dia lirik dulu tuh. Ya, itu kan metode beda-beda. Tapi Kang Fikri lebih sering ke musik dulu. Tadi karena bangun ini ya. Bukan lebih sering, bahkan emang pola gue begitu. Polanya gitu. Pola ya, gitu. Dulu ya. Tapi entah dari musik dulu ataupun lirik dulu, buat gue yang paling penting adalah keseriusan waktu ngegarapnya, kesungguhannya waktu mau bikin karyanya, itu yang paling penting. Makanya gue suka banget sama karya-karyanya Jack Andy itu gue suka. Kenapa? Spontanitas dia itu teknis dia. Nah Jack itu orang yang kalau nggak spontan, otaknya langsung terkontaminasi tuh. Kedistrak. Bahkan cenderung nggak jadi karyanya. Makanya karya-karya spontan dia buat gue bagus banget. Makanya apa yang terakhir tuh sorry maaf. Apa yang terakhir? Paman. Kobel. Bukan yang lagunya kemarin di up juga di sosial media tuh gue sempet lihat. Yang jangan menangis. Bukan. Paman. Kesal Paman. Itu proyek baru lah. Iya. Tapi itu maksudnya gue nggak tahu ya, ini gue koreksi kalau gue salah. Somehow gue membedakan musisi ini jujur ataupun tidak. Gue melihat dari karyanya. Di saat gue melihat karyanya, gue kenal sama orangnya. Maksudnya Jack Andy bikin karya. Iya. Kerasa tuh, itu Jack-nya tuh kerasa tuh. Itu Jack tuh. Ini Jack nih, Jack Andy nih. Ini di balik kenakalan karya, di balik karya ini ada orang nakal nih. Kerasa banget nakalnya Jack di situ tuh. Indikasi karya itu jujur datang dari si penciptanya ya. Iya. Tapi kan gini Kang, kemarin berempat nih ya, naik ke atas. Lu pure lu sendiri atau ada kayak Bang gua dapat ini Bang, dapat ilham dari Mas Hari yang gue siksa. Oh gitu. Gue gak bisa main gitar Jack. Gue yang mengaransemen lagunya, gue yang nentuin chordnya, gue nentuin nadanya, tapi gue itu tidak bisa main alat musik dan gue tidak tahu chord. Oke. Jadi gue tuh gini, anjir enak. Ri, ini tuh apa? Ya. Itu tuh G crash 7 mayor Bang. Oh gitu. Coba lu mainin. Lu kembangin tuh gitu ya. Enggak, lu somehow gue suruh Hari kembangin, tapi dominan gue yang nggak ke situ ke sini nadanya. Jadi gue kayak lip sync lah. Gue bikin lip syncnya di mulut gue, nanti Mas Hari yang nuangin di musiknya. Kemudian endingnya nanti dipercantiknya sama Acoy. Om. Rocker Kasarung, Acoy Rocker Kasarung. Om. Apa? Band Om ya? Band Om, Acoy. Acoy kan lu kan seband sama gue tuh Rocker Kasarung. Sampai gitaris itu Bang ya? Iya. Yang kribo-kribo. Iya benar. Sampai sekarang nih yang paling lama karya ya, paling lama dibuatnya bisa sampai berapa lama tuh? Sampai sekarang ya. Dari gua bikin karya, gue kalau bikin karya paling lama ya. Gue bikin karya cenderung cepat. Oh, cepat. Cenderung cepat. Cuman menuju ke yuk bikin, nah itu lama tuh. Gue dari album pertama aja kan berapa tahun nih? Benar. Dari 2016 awal
apa ya 2016 Ngumpulin niatnya tuh album Sendara, Iya. ngumpulin niatnya sama nunggu momennya kapan ya gue mulai laginya tuh itu cukup lama. Tapi begitu udah ketemu, yuk kita bikin. Nah itu tuh Itu to be honest gue harus akuin gue terlatih sama Rocker Kasarung sih. Rocker Kasarung tuh band yang paling produktif yang pernah gue temuin. Produktif banget, parah. Sampai sekarang pun masih. Masih gila. Gue dulu zaman sama Ferdi tuh bener-bener dilatih. Ketemu nongkrong jadi 1, 2, 3 lagu mah. Iya. Cepet Harus banget. tuh, Bang, ya? Cepet banget. Begitupun dengan moodnya, esensinya, dicari rasanya apa segala macam gitu. Kayak Ferdi juga memberikan ruang di saat Fik jatah lu nih. Ferdi tahu tuh kalau gue ada di satu ruangan sama Ferdi kadang guanya nggak nyaman gitu. Ada tekanan gitu. Nanti Ferdi keluar. Gue keluar ya, gue ngopi dulu, ngerokok. Ferdi keluar. Ferdi itu banyak banget melatih gue, banyak ilmu yang gue pelajarin dari Ferdi. Dulu gue cukup denial yang memang, ya proses lah ya. Dulu tidak secepat itu. Tapi setelah Rocker Kasarung, oh iya ya gitu. Maksudnya karena ada pertanyaan gini, lu punya esensi yang udah bagus, lu punya energi yang udah bagus, tapi karya lu dibutuhkan sesegera mungkin. Itu konsekuensi yang harus lu ambil, cepat bikin. Daripada lu keburu mati, itu karya nggak keluar nanti. Nanti momennya lewat, sayang. Gitu. Ferdi itu begitu. Dan dulu gue denial setelah gue jalanin, oh iya ya ternyata memang konsekuensi yang harus diambil oleh seniman. Karena kadang ada momen-momen yang karya kita dibutuhkan untuk cepat-cepat hadir. Iya dari. Dan nanti keburu lewat gitu. Kayak ada momen yang, wah ini lagi cocok nih. Lagi cocok. Momennya tuh kayak. Apapun ya, lagi cocok emang lu mau masuk di momen itu untuk ngambil exposure-nya. Bener. Ataupun karya ini cocok di momen ini karena karya ini bisa berperan di momen ini. Terserah mau yang mana, dua-duanya gak ada yang salah. Iya. Gitu. Terakhir Bang, Naon teh? tah jantan kieu nya. Mohon. Cek pegang pala. Nu eta. Jadi gini Kang, terakhir ya, bagaimanapun kita diam di Indonesia. Betul. Kang Fikri bagian dari ekosistem ya. Iya. Katakanlah industri kreatif. Iya. Ke depan, Ya. ada dong hal-hal yang Kang Fikri anggap ya dari pemikiran-pemikiran ya dari sudut pandang Kang Fikri ya, bagaimana industri kreatif kita nih sehat, Ya. ya kan? Gimana sih caranya supaya sehat? Apa yang kurang gitu? Supaya mungkin aja nanti teman-teman bisa ya punya spirit yang sama dan melakukannya menjadi sebuah gerakan besar gitu kan? Ya buat kita. Yang pertama pastikan kalau lu sudah menjadi seorang artis tanda kutip memang lu akan ya intinya gini. Menjadi seorang artis itu memang butuh manajer bisnis. Oke. Supaya lu nggak harus mikirin bisnisnya. Satu. Karena yang merusak itu adalah di saat seniman mikirin bisnis. Bener. Pasti karyanya keganggu. Jadi lu seniman aja. Supaya lu aman secara ekonomi, cari manajer yang bisa mikirin bisnisnya. Dah. Oke. Sesimpel itu aja dulu deh. Itu ya. Sesimpel itu aja dulu. Karena gini, setiap karya itu akan punya segmennya masing-masing kok. Pasti akan punya segmennya masing-masing. Bener. Wong seorang ulama aja punya umatnya masing-masing kok. Ada yang suka dengan gayanya Khalid Basalamah. Iya. Ada yang suka gayanya Abdul Somad. Ada yang suka gayanya Ustadz Hadi Hidayat. Ada yang suka gayanya Buya siapa nih yang belakangan nih. Yang lagi lumayan viral juga. Nggak ada yang salah dengan mereka. Mereka punya sudut pandang yang baik semua. Sadari betul, nyokap gue ya selalu gini. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena nasihat dari nyokap gue tuh selalu gini. Nyokap tuh selalu bilang, kamu mau jadi artis? Ya, oke, hati-hati. Kenapa hati-hati mah? Lu di padang masyar nggak jauh beda nih sama ulama-ulama ntar. Kamu punya followers artinya kamu bakal diikutin. Pastikan yang diikutin sama orang itu hal-hal yang positif yang tidak memberatkan kamu di hadapan Allah nanti. Kita sebagai seniman harusnya fokus di situ. Fokus kepada karyanya, fokus kepada pertanggungjawaban atas karya-karya kita. Iya. Nah, seringkali yang membuat seniman ini jadi kecot, jadi berantem, jadi berebut ruang, jadi sikut-sikutan, karena senimannya mulai mikirin bisnisnya. Gak apa-apa, seniman harus ngerti bisnisnya supaya nggak dikadalin orang. Iya. Tapi jangan seniman yang ngurusin Turun bisnisnya. Iya. Yang ngurusin, lu tunjuk siapa orang yang paling amanah, yang lu percaya, yang mengerti bisnis, suruh dia yang ngurusin bisnisnya. Kita berkarya dan bertanggung jawab atas karya kita aja fokusnya. Bener. Kalau udah begitu, gue sih percaya insya Allah pasti berkolaborasinya bagus.
Pasti istilah kolaborasi itu akan berjalan sesuai kata-katanya, sesuai esensinya. Pasti akan berjalan dengan baik. Outputnya juga jadi Pasti lebih akan ini ya Bang ya. Pasti akan bagus. Dulu kan begitu. Itu kan sempat terjadi di Indonesia. Makanya Kantata Takwa, Saung Jabo. Iya. Nggak mikirin bisnis mereka, mikirin berkarya. Karya. Bikin lagu Iya. ngapain ya? Kantata Takwa mah cuma ngomong gini, udah siapa Setiawan Jodi? Iya. Iya. Duitnya dari gue, manajer ntar gue yang Iya. mikirin, kita mah berkarya aja. Nih studio gue bikinin, kita bikin. Jadi. Dan Ngeri men, suara musiknya, Benar. lirik-liriknya, Jabo tuh, waduh. posisi musik. Berarti- Kantata Takwa, waduh ngeri. Ini Bang ya dulu tuh sampai sekarang sih. Kalau dalam Gini deh, God Bless sama Rhoma Irama. Dangdut, rock and roll berantem. Kenapa bisa bersatu? gabung. Kenapa bisa bersatu? Karena dua-duanya seniman. Yang ngurusin bisnis di belakang. Bener. Pebisnis yang ngerti. Ini kalau diginiin berantem. Bener. Ngeganggu cuan kita nih. Ayo Harus- kita berangkulan yuk. Si Ah. manajemen mikirin nih. Senimannya mah sebenarnya nggak ada masalah kan? Benar, Begitu benar. sekarang dibahas juga di podcast-podcast mereka bilang kita tuh nggak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah nih pasarnya. Bener, Mereka cukup bener. berpikir tentang oke kita berkarya lagi. Rhoma Irama dakwah dengan lagu-lagunya. God Bless juga sama. Manajemen dan manajer bisnisnya ya. Ini kalau disatuin bisa jadi gong gede nih. Bener. Toh masih backgroundnya kan masih sama-sama rock. Sama-sama dong. Ahmad Albar akhirnya Dangdut nyanyi lagu juga. dangdut. Iya. Zakia ya kan? Zakia. Jadi kayak dulu tuh emang kayak Keren gitu. Perputarannya menarik. Gini, minimal kalau kita mau bersaing secara karya yuk. bener. Itu menarik. Itu akan menarik. Karena ke-trigger kitanya. Bener. Oh, gue minimal nih sejelek-jeleknya ya. Posisikan yang paling buruknya itu adalah lu ngarahin karya gue pakai karya yang itu. Oke, gue bikin karya gue yang ini. Nah, bener. Asik ngelihatnya. Gue juga bisa gitu ya. Iya. Gue juga bisa. Iya. Gitu. Wah, terus-terusan tuh. Penontonnya udah. Bukan ngumpul buat gibah. Bener. Kalau yang ngumpul buat gibah nggak jadi apa-apa. Kita tutup deh ya Bang. Mangga. Bang Jack. Udah banyak banget yang Banyak bisa banget, kita renungkan, kita ambil, ya kan? Kita klip. Kita ambil potongannya naikin di sosial media. Sekarang mainannya Clipper. Bener Bang, Iya. Clipper lagi naik tuh. Gue juga baru diajarin tuh kemarin. Gimana menurut lu langsung Bagus. banyak banget tuh. Bagus. Bener. Dari Itu teknis lah, itu kan Bener, teknis. bener, Teknis Bang. untuk ngangkat karya-karya kita yang lain. Iya. Nice. Ini podcastnya udahan, padahal nanti beres ini masih panjang kita cerita. Ya, Gitu sampai ya. ke subuh ya, Mas. Sampai subuh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak warga bumi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini Ya. itu bisa berdampak, bermanfaat. Teman-teman kalau misalkan mau diskusi bisa tulis saja di kolom komentar. Terakhir, suara bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih. Coba lo yang ngomong. ngareos, ngabandros, ngarokes roll.